menjelang siang, Mas Soleh. Selamat pagi menjelang siang Mbak Yova Lestari. Wah, seger sekali hari Betul. ini. Ah, Waduh, harus segera ya. Iya, Kita juga luar biasa hari ini. Terima iya, kasih sudah menyempatkan waktunya Mas Soleh. iya Mbak Yova. Hari ini kita akan bahas informasi salah satu fasilitas pelayanan begitu ya Iya, dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tapi sebelumnya saya juga mengundang pendengar Trijaya dulu nih, Mas Soleh, mm-mm. untuk yang punya pertanyaan terkait dengan topik kita di kesempatan hari ini, nanti bisa live melalui chat di Instagram atau bisa juga WhatsApp kami di 0819 98009700 terkait dengan topik kita, Mas Soleh, ruang disabilitas Indonesia atau salah satu jenis pelayanan dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini lebih mengarah kemana sih Mas sebenarnya fasilitas ini diberikan untuk siapa begitu? Iya. Terima kasih Mbak Yova. Ini saya ingin mencoba menjelaskan apa namanya terkait dengan disabilitas secara umum dulu. Sehingga kita kenapa mengambil topik ruang disabilitas Indonesia karena kita harus berpikir secara global, secara nasional bahwa disabilitas teman-teman disabilitas ini harus kita berikan akses yang sama. Jadi kita tidak boleh melakukan diskriminatif dalam bentuk apapun. Mbak Yova, seperti kita ketahui bahwa disabilitas itu kan macam-macam ya. Jadi ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual atau kognitif, disabilitas mental, kemudian disabilitas sensori. Nah, saat ini kita akan fokus ke disabilitas fisik ya. Jadi kalau Mbak Yova sering jalan-jalan, kebetulan lihat ibu-ibu memakai kursi roda karena mungkin ibu-ibu itu mengalami problema apa namanya gangguan stroke, gangguan otak gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh penyandang disabilitas. Ketika ibu itu mengalami keterbatasan apa fungsi fisik, maka sudah dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Sehingga apa yang harus kita apa namanya berikan atau apa yang harus kita persepsikan terhadap ibu itu, maka itu menjadi concern kita di RSA UGM yang kebetulan kita sudah menjadi rumah sakit yang ramah difabel, Mbak. Kemudian banyak sekali, hampir setiap hari saya itu ketemunya ya sama teman-teman disabilitas ini. Entah itu ibu-ibu, bapak-bapak, emas-emas, mbak-mbak, anak-anak. Banyak sekali kalau di rumah sakit UGM ya. Jadi emang kalau ortotik prostetik sendiri, saya kebetulan kan profesinya ortotis prostetis, Mbak. Jadi itu memang profesi yang langka, yang mana di Indonesia tidak banyak. Kebetulan di Jogja saja saya dan teman-teman itu paling ada 10 orang ya di Jogja itu. Artinya ortotis prostetis ini kita concern ke bagaimana mengembalikan fungsi fisik dari teman kita penyandang disabilitas itu agar bisa kembali dengan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi singkatnya ortotik prostetik itu kita membuatkan alat, entah itu alat bantu, alat misalnya kasusnya disabilitas karena amputasi, maka kita berikan kaki, kaki tiruan atau prostesis. Nah, itulah yang kita apa namanya support kepada mereka sehingga mereka bisa kembali beraktivitas seperti semula. Gitu Mbak Yova. Oke, baik. Jadi memang RSA UGM saat ini lebih fokus mengutamakan untuk saudara-saudara kita disabilitas gitu ya dengan memberikan Iya, ruang dan juga membantu mereka dalam mengatasi permasalahan kebutuhan sehari-hari mereka. Begitu salah satunya adalah dengan ortotik prostetik yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Soleh, di mana ini pelayanan kesehatan begitu ya bagi iya, disabilitas okay. yang membutuhkan alat bantu gerak anggota Iya, tubuh mereka begitu ya. Salah satunya iya adalah betul. dengan kaki tiruan begitu. Tapi Iya, kalau bisa dijelaskan lebih lanjut lagi untuk mm-mm. disabilitas tadi sendiri yang bisa memfungsikan program-program dari RSA UGM, apakah hanya mereka yang mungkin mohon maaf sudah Mm-mm. kekurangan dari sejak lahir atau mungkin ada kasus-kasus tertentu seperti
habis kecelakaan, patah tulang dan lain Hmm, sebagainya itu tetap bisa dilakukan tidak di RSA UGM? iya, tentunya bisa, Mbak. Artinya kita memang di sini melayani itu semua. Banyak juga yang kebetulan baru kemarin saya menangani pasien itu pembalap motor gitu kan, jatuh, akhirnya tulang belakangnya ada yang patah, remuk, sehingga mengalami namanya paraplegia ya. Jadi kakinya itu lumpuh, bahasanya gitu. Sehingga kedepannya kan masnya ini, beliau ini akan menjadi penyandang disabilitas kan gitu. Sehingga kita di RSA ini menangani dari awal. Kita memang sudah komprehensif dari tim bedah, ortopedi maupun tim rehabilitasi medis. Karena saya menjadi bagian dari tim rehabilitasi medis bersama teman-teman fisioterapi, terapi bicara, dan okupasi terapi juga ada. Artinya apa? Kita kembali ke salah satu contoh kasus tadi ya Mbak. Jadi kalau masnya tadi itu kita tidak berikan program, maka bisa jadi masnya itu ketika sudah sehat tapi dengan kondisi lumpuh tapi di rumah akan tidur terus, tidak bisa tidak tahu harus seperti apa. Tapi ketika sudah kita tangani, maka ada program-program yang bisa dilakukan di situ. Program fisioterapinya, mengembalikan fungsinya sebisa mungkin. Kemudian kita dari saya ortotik prostetik membuatkan korset penyangga tulang belakangnya, kemudian menyediakan kursi roda khusus, kemudian kita edukasi untuk akses di rumah nanti dimodifikasi, toiletnya dibuat seperti ini, ada pegangannya dan lain sebagainya. Itu adalah circle atau lingkaran yang mana pasien ini harus memiliki kualitas hidup yang tetap baik gitu loh. Tidak semakin menurun, tidak bertambah penyakit yang lain. Sehingga harapannya ketika salah satu contoh kasus tadi, masnya nanti tetap bisa beraktivitas lain walaupun tidak jadi pembalap lagi. Misalnya kan anggota gerak tangannya masih bisa. Nah, itu harus dimaksimalkan. Sehingga konsep penanganan disabilitas itu kita menggunakan ICF namanya, Mbak. International ya, International Classification of Functioning. Jadi kita mengklasifikasikan itu berdasarkan fungsi. Kalau yang selama ini kita tahu kan penanganan kesehatan itu lebih banyak ke ICD namanya, International Classification Disease ya. Jadi berdasarkan gangguan medisnya apa misalnya. Kalau kita sudah concern ke gangguan fungsinya apa. Nah, itu yang harus kita kembalikan. Jadi misalnya gangguan fungsinya masnya tadi adalah berjalan, maka sebisa mungkin kita analisis dari apa yang menyebabkan tidak bisa berjalan, bagaimana otot ini ditingkatkan lagi, alat bantu apa yang cocok dan mendukung untuk kedepannya. Sehingga kalau sudah pakai ICF ini, nanti konsepnya lebih menyeluruh, Mbak. Jadi untuk masnya tadi akan kita analisis sampai ke activity dan juga partisipasi. Jadi nanti ketika sudah lumpuh itu kan bisa lama dan mungkin selama hidupnya ya. Itu tapi kita tidak boleh stop di situ. Kita harus memperhatikan bagaimana masnya ini tetap bisa berpartisipasi di lingkungan sosial, di keluarganya ataupun di masyarakat. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak hanya sekedar penanganannya saja, tapi juga memberikan informasi bagaimana cara ia bisa melanjutkan kehidupannya dan juga beraktivitas sehari-hari dengan memberikan solusi alat-alat bantu apa sih yang bisa dipergunakan dan juga cocok begitu ya Iya, untuk betul sekali. bagi mereka untuk penyandang disabilitas. Oke, berarti di sini ortotik prostetik selain menjadi sebuah pelayanan, tetapi juga bisa dikatakan memberikan alat-alat bantu juga begitu. Kalau di RSA UGM sendiri untuk alat-alatnya tadi sendiri itu apakah RSA sendiri yang membuat atau ada pihak lain yang membuat tetapi dicek kembali oleh RSA UGM yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka?
Iya, jadi kalau di RSA UGM kita bikin sendiri. Jadi saya kan berdua kalau di RSA UGM itu dengan teman saya seprofesi namanya Mas Eko itu kita punya bengkel Mbak. Jadi rumah sakit kok ada bengkelnya yaitu di RSA kan gitu. Jadi kita punya bengkel tapi bukan seperti bengkel motor atau bengkel mobil yang agak terkesan kotor dan kita punya bengkel gitu kan yang dibikin adalah alat-alat tadi. Kita punya bahan, kita punya bengkel, ada tarifnya, kita punya standarnya. Alat ini bikinnya standarnya seperti apa itu sudah kita punya punya semua. Jadi contohnya misalnya masnya tadi nanti kursi rodanya apa? Nah, itu kita analisis. Oh, ini karena ada gangguan buang air besar, maka kursi rodanya kita carikan yang ada untuk buang air besarnya seperti itu. Itu salah satu contoh. Dan kita bekerja di sini itu kan di dalam tim rehabilitasi namanya, rehabilitasi medis. Itu ada dokternya, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi sahabat sehat sekalian kalau mendengar kata dokter rehab medis, ya beliaulah yang akan membuat program itu. Jadi kita dan teman-teman fisioterapi ini akan melaksanakan programnya dengan improvisasi, penambahan edukasi dan lain-lain sesuai dengan kondisi di kenyataannya di pasien seperti itu Mbak Yova. Oke, oke, Nge, baik. Dari segi alat-alatnya semuanya yang dibutuhkan oleh bisa, pasien ya, itu diproduksi sendiri oleh iya, RSAUG. Jadi sangat ini ya untuk standar dari alat tersebut itu benar-benar sangat terukur dengan baik begitu ya untuk Mas iya, Soleh. Jadi iya, untuk betul. masyarakat tidak perlu khawatir karena diproduksi sendiri oleh rumah Mm sakit -mm, yang mm -mm, dituju begitu. Tapi kalau kita boleh tahu nih bahan-bahannya sendiri dan juga mm alat-alatnya -mm, selain kursi roda dan juga mungkin kaki tiruan, tangan mm -mm, tiruan, ada apa mm. lagi sih yang diproduksi bagi mereka yang membutuhkan terutama disabilitas? Iya. Jadi kalau di RSA itu kita memang memberikan pelayanan itu bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki, Mbak. Jadi misalnya nih ya salah satu ini saya urutkan dari kepala ya. Misalnya terjadi kan banyak kasus kecelakaan kalau di RSA ini. Jadi kayak jadi trauma center ya di RSA ini. Karena kebetulan di pinggir jalan juga kan, jadi aksesnya cepat. Nah, begitu terjadi kecelakaan di leher, serak gitu. Nah, kita harus sesegera mungkin membuatkan penyangga leher. Kita pasangkan sehingga kita akan melindungi tulang yang cedera tadi sampai eh, apa namanya benar-benar kondisinya ini dulu stabil. Nah, setelah itu baru tindak lanjut pembedahan dan lain sebagainya kan gitu. Itu dari kepala, leher, kemudian di bahu. Nah, misalnya cedera bahu atau penderita stroke, biasanya kan sendinya ini turun. Kita harus bikinkan penyangga biar dia nggak semakin memburuk. Nah, kemudian di tulang belakang, misalnya kasus tadi ada yang ngecat di sini ya HNP atau sarafnya kejepit, korsetnya apa? Nah itu kita berikan di sini. Ada jenis korset yang lentur, ada jenis korset yang kaku. Nah, atau kasus skoliosis. Jadi ada banyak sekali. Kalau saya nemukan kasus skoliosis banyak di sini. Apa namanya? Adik-adik umur 14 tahun, 15 tahun itu tulang punggungnya bengkok. Jadi ada yang bentuknya C, ada yang bentuknya S. Maka kita bikinkan kayak body jacket gini yang mengoreksi. Biar yang bengkok tadi itu tumbuhnya lurus. Nah, itu dari tulang punggung. Kemudian ke bawah, dari paha. Misalnya amputasi di daerah paha, kita bikinkan kaki setinggi paha itu. Kemudian amputasi di bawah lutut, itu juga paling sering di sini. Kita bikinkan kaki, kemudian kita program sampai pasien itu benar-benar restore ya, kembali ke lingkungan itu dengan kualitas hidup yang baik seperti itu. Jadi hampir semua alat dari segmen tubuh itu ada yang bisa kita berikan sesuai dengan kondisi kebutuhan pasien gitu. Oke, baik. Dari atas kepala sampai ujung kaki semuanya ada dan sangat dibantu di RSA UGM begitu ya. Iya, betul. Oke, Yeah. ini sudah ada yang WhatsApp juga. Mas Soleh Yeah. akan bacakan terlebih
Ya, dahulu. Ada Mbak Yuni di kawasan Babarsari. Mahal mm-mm. tidak ya untuk biaya pengukuran dan pembuatan kaki tiruan di RSA UGM? Ya. Jadi kalau langsung dijawab ya Mbak Yova ya. Oh, ya. Ya. Eh, kalau kaki tiruan di RSA UGM itu menurut saya tidak mahal karena saya dulu pernah bekerja di Malaysia gitu kan sebelum di RSA itu di sana jauh lebih tinggi. Jadi persepsi mahal dan tidak itu persepsi ya. Jadi kalau di sini misalnya ini saya florkan aja kalau tarif di RSA UGM misalnya nih amputasi bawah lutut ini sekalian dari awal ya, misalnya kecelakaan di jalan, amputasi bawah lutut di sini. Ini kan ada dokter bedah banyak gitu kan. Setelah itu kita program 3 bulan fisioterapi, penguatan otot. Jadi setelah amputasi nggak boleh diam. Nah ini yang salah. Kadang banyak pasien-pasien itu setelah amputasi tapi diam karena merasa nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal harusnya tetap aktivitas, pakai alat bantu dulu, entah itu penyangga, ketiak atau yang dipegang walker namanya itu. Setelah kuat kering maka kita bikinkan kaki. Nah, itu saya itu di segmen saya membuatkan kaki. Nah, kalau di sini kaki itu yang bagi sahabat sehat yang punya BPJS maka akan disubsidi dari BPJS. Jadi tarifnya kalau di sini itu kurang lebih 8 juta itu yang dengan komponen yang bagus, dengan komponen yang lebih baik itu kurang lebih 8 juta disubsidi oleh BPJS atau di cover BPJS 2.500.000 sehingga pasien tinggal membayar iur untuk itu. Ada juga yang tarifnya hanya 4 juta sekian. Jadi iurnya cuma 1 juta sekian. Dan itu juga fungsional, semuanya baik. Artinya disesuaikan dengan kondisi budget dari kondisi ekonomis pasien. Misalnya nggak punya sama sekali, wah sini kebetulan banyak orang baik ya. Jadi saya kadang mencarikan dokter itu, dok ini nggak mampu sama sekali ini. Kita bantu ya dok gitu. Kita tetap ada jalan. Artinya bagi sahabat sehat terutama yang di Jogja dan sekitarnya yang punya tetangga, saudara yang mengalami amputasi silahkan datang ke RSA karena akan kita tangani secara komprehensif. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak usah khawatir pendengar Trijaya Iya, tetap ada jalan begitu ya, apalagi untuk Anda yang memiliki anak ataupun juga sanak saudara yang mungkin saat iya, ini memang sangat membutuhkan alat untuk bantu anggota gerak tubuh seperti kaki agar bisa tetap melakukan aktivitas, tetap bisa berjalan begitu ya tanpa di kursi roda. Jadi nanti mungkin bisa menghubungi RSA UGM karena akan dibantu semaksimal mungkin gitu ya. Tapi mungkin bisa iya. dilengkapi Mas Soleh, mungkin apa sih yang harus atau proses awal seperti apa sih yang dilakukan begitu sebelum pengukuran dari kaki tiruan tadi begitu. Sebelumnya proses-proses sebelumnya seperti apa? Apakah ada diagnosis awal dulu yang harus dilakukan sampai pada akhirnya pengukuran dan juga nanti mungkin akan dibantu juga latihannya ya Mas Soleh untuk bisa menggunakan dan juga mungkin dari segi perawatannya juga seperti apa gitu. Ya. Jadi untuk awal itu memang harus ketemu dengan dokter ortopedi dulu, artinya harus di assessment oleh dokter ortopedi. Ini memungkinkan nggak untuk dipasangkan kaki palsu gitu kan. Setelah itu maka akan dirujuk internal ke poli rehabilitasi medik. Setelah itu ketemu dokter rehabilitasi medik akan membuatkan program, akan dicek kekuatan ototnya. Ini sudah kuat belum gitu kan. Kalau sudah kuat dan tidak ada gangguan sendi dan lain-lain, itu langsung ke kami, ortotik prostetik. Nanti akan kita assessment lagi. Kita cek sudah bisa ngapain aja selama ini kan gitu. Dan nanti seperti apa ketika memakai kaki ya itu akan kita sampaikan di awal. Sehingga pasien akan punya gambaran secara utuh aku nanti akan seperti apa sih kalau sudah memakai kaki gitu kan. Nah, untuk proses pembuatan kaki sendiri itu ada namanya tahapan pengukuran. Jadi pemeriksaan, pengukuran, kemudian pencetakan. Kita akan cetak dengan GIP ya. Jadi kaki pasien yang masih sisa itu kita copy, itu akan menjadi apa bahan
untuk kita lanjutkan menjadi wadah. Jadi wadah kaki itu harus sama dengan yang kita cetak itu. Jadi nggak bisa ini kaki palsu satu dipakai oleh pasien lain, itu nggak bisa. Jadi itu by custom ya, karena setiap manusia kontur tulangnya itu berbeda-beda. Ada yang tempurungnya terlalu menonjol, ada yang tulangnya agak sedikit O, ada yang sedikit X. Nah, itu masing-masing berbeda sehingga kita harus cetak by patient satu-satu seperti itu. Setelah itu kurang lebih 2 minggu menunggu proses pembuatan, pasien kita telepon untuk kita pasangkan, kita cobakan. Begitu sudah fit, namanya kan fitting proses itu. Begitu sudah fit, kita latih untuk berjalan sampai pasien benar-benar paham bahwa oh begini toh cara jalan yang baik. Ketika memakai celana panjang kan sebenarnya udah nggak kelihatan tuh, tapi pola jalannya harus bagus kan Mbak, ya, harus natural. Nah itu kita latih juga jalan yang natural itu seperti apa sehingga benar-benar pasien itu tertangani dengan baik sampai bisa kita lepas sudah Bu, ibaratnya sudah lulus. Nah silahkan kembali berjualan, kembali ke menjadi guru sesuai dengan profesi-profesi sebelumnya. Seperti itu, Mbak. Yeah. Jadi memang proses yang cukup panjang ya, apalagi juga proses latihannya ini kan tergantung dari kepribadian pasien masing-masing begitu ya. Mas Iya. Soleh mungkin latihannya cepat, ada juga yang memang harus beradaptasi cukup lama sampai pada akhirnya bisa kembali berkegiatan begitu. Mas Soleh mungkin saya minta tolong bisa dibantu yang sudah bergabung di chat WhatsApp karena jarak saya dengan telepon agak sedikit jauh ini. Chat di WhatsApp ada Mbak, Mas. Atau yang di chat di IG ini Mbak, kita jawab dulu. Maksud kami di live Instagram, iya betul. Iya, di live Instagram. Oh ya. Jadi misalnya ini dari Pak Endrado Harjo. Ya, kalau tulang leher atau bengkok saat kecil apa itu juga bisa terjadi karena sering nunduk main HP, Dok. Ya, jadi kalau tulang leher bengkok atau tidak itu pertama yang harus kita pastikan. Jadi itu ada pemeriksaan foto ronsen. Karena tulang leher ini memang kalau saya miring ya, kalau leher itu cenderung memang tidak lurus, jadi nggak ada manusia yang lehernya itu benar-benar tegak ini. Ada lengkungannya, nah lengkungannya itu seberapa gitu kan. Kalau normal sekian, kalau hasil ronsen anak Pak Endra ini melebihi itu berarti ada abnormal. Nah itu apakah karena sering nunduk mainan HP? Bisa jadi, karena sebenarnya mungkin tulangnya itu baik-baik saja, tapi ototnya yang sering begini, postur namanya. Jadi kesalahan postur terus-menerus itu akan membentuk postur yang tidak normal juga. Nah, jadi itu bengkoknya karena postur atau memang strukturnya sudah bengkok dari sananya. Nah, kalau memang karena postur, kalau menurut saya sih pertanyaannya ini lebih ke postur ya, karena dihubungkan dengan mainan HP. Sehingga yang harus dilakukan adalah ya perbaiki posturnya, lakukan stretching, otot-otot leher ini direnggangkan. Jadi ada senamnya. Nah, itu bisa nek mau ke RSA UGM nanti ada fisioterapi yang akan memperbaiki postur itu. Karena kalau ini dibiarkan, kita yang dewasa pun misalnya ya pegang HP terus gini, itu kan beban otot itu sebenarnya besar. Sehingga ini menurut saya harus ada riset yang jangka panjang, efeknya seperti apa. Karena saya sendiri mengamati diri saya ketika megang HP terlalu lama, maka di sini kan terasa panas gitu kan, terasa pegel. Memang itu nyata. Artinya apa? Sehingga kita harus meminimalisir penyebab-penyebab itu. Dan kesalahan postur yang terus-menerus ini efeknya memang nggak baik. Bisa jadi tulang yang tadi itu kalah kan, karena ototnya sudah semakin narik, tulangnya bisa jadi melengkungnya berlebihan, ada penekanan satu sisi yang terlalu ekstrim sehingga menyebabkan nyeri. Nyerinya kalau leher itu kan mensarafinya area tangan, jadi nyeri di lengan dan sebagainya. Atau di boyok misalnya, di punggung.
sama, prinsipnya sama. Nyerinya di tungkai atau di ini ada pertanyaan berikutnya ya nyambung. Jadi ada yang tadi nanya untuk pasien HNP apa saja terapinya. Nah, dari Mbak Ririn Hapsari. Ini kalau di RSA kita harus melakukan pemeriksaan awal dulu. Jadi penegakan diagnosis dulu. Kalau itu memang benar-benar HNP atau HNP itu hernia nukleus pulposus yang mana di tulang belakang ini ada namanya pulposus nukleusnya itu keluar. Itu grade-nya kita lihat. Jadi dokter ortopedi yang akan menilai. Ini udah grade tinggi ini harus dilakukan pembedahan. Dibedah, nah, kita sudah punya teknologi yang bagus. Jadi di sini ada namanya dokter Adam, spesialis ortopedi konsulen spine, ya dokter Adam. Mungkin sahabat saya juga sudah kenal. Beliau punya metode baru PELD. Nah bisa jadi cukup di PELD selesai. Atau grade-nya masih kecil. Ya, baik, Jadi cuma ya, kami sedikit mengalami koneksi. Baik, sudah tersambung kembali Mas sudah. Soleh, monggo Iya. dilanjutkan. Iya. Jadi misalnya grade-nya kecil ya Mbak, misalnya grade-nya kecil, maka cukup di treatment dengan fisioterapi misalnya. Nanti bisa dikurangi untuk nyerinya, terus diberikan latihan biar tidak semakin memburuk. Jadi treatmentnya sesuai dengan kondisi. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ini untuk kita yang generasi gadget ini memang harus ekstra berhati-hati dan juga mungkin bisa mengimbangi dengan posisi pada saat memegang HP dengan posisi duduk itu memang harus benar ya, Mas Soleh, Iya, agar iya. mengalami gangguan di tulang belakang begitu ya, terutama di tulang Hmm, leher begitu. Apalagi untuk iya. anak-anak yang mungkin tulangnya masih sangat rawan sekali, ini lebih baik sih jangan Ya, dikasih handphone jadi begitu ya. ya, jadi postur ini penting dan olahraga itu juga penting, Mbak. Jadi olahraga yang kita lakukan setiap seminggu 2 kali atau 3 kali sebaiknya dilakukan, yaitu apa? Cukup melenturkan otot-otot, misalnya stretching apa itu sudah sangat membantu. Jadi bisa jadi orang tua yang sekarang sakit itu karena kalau Ya, kita tarik garis ke belakang bisa jadi emang tidak pernah melakukan yang namanya olahraga atau stretching sehingga otot itu ketika sudah masanya itu terlalu mudah untuk lemah atau tulangnya terlalu terlalu apa namanya tidak apa jaringannya tidak tidak tersusun dengan baik. Artinya kan kalau orang-orang tua itu keluarnya biasanya kan lututnya nyeri ya kan, terus boyoknya pegel, nah itu bisa jadi karena memang kita kita ini kurang menjaga otot kita itu kurang kurang dijaga gitu, seperti itu Mbak oke. Yola. Baik. Bagaimana sih dokter stretching yang mungkin bisa kita lakukan walaupun memang hanya di rumah aja, mungkin hanya beberapa menit saja. Gerakan-gerakan tubuh seperti apa sih yang mungkin bisa melenturkan otot-otot dan juga tulang-tulang yang ada di tubuh kita gitu. Ya jadi kalau apa namanya, sebelum saya menjawab itu lebih lebih ke ini sih Mbak, lebih ke sebenarnya kita harus punya komitmen dulu. Nah, kadang teorinya udah Nah, banyak, betul. kita sering lihat di YouTube, ya kan, contohnya udah banyak ini, nah, cuman kita nggak ada Ya, action kan, udah pengen ya, banget, tapi nyempetin 10 menit nggak sempat. Padahal kalau kita pun yang kerja, kalau saya kebetulan punya habit kalau nyampe di kantor itu bersih-bersih macam-macam, siap, saya berjemur, saya stretching. Nah, itu sudah menjadi habit saya semenjak semenjak pandemi kan gitu. Itu bukan berarti saya gimana-gimana, karena saya mencoba komitmen tadi. Jadi yang penting komitmennya. Jadi kalau apa namanya kita sudah punya komitmen, mau latihan jenis apapun, itu pasti ada manfaatnya gitu loh. Iya. Misalnya kalau di RSA ini kita menemukan kasus yang tadi yang sering ditanyakan HNP, yaitu ada latihannya seperti apa. Atau kalau mau nyari sendiri browsing bisa, asalkan yang penting dilakukan tadi. Coba dilakukan dulu gitu. Iya. ya berarti ada niatnya dulu ya Mas Soleh untuk mau konsisten untuk berolahraga biar otot-ototnya lemas begitu ya.
dan aktivitas juga Iya, kita iya Mbak Yola. menjalankan. Mm-mm. Baik, kalau kita bisa Ya. lanjut lagi ke topik kita ortotik prostetik, mungkin dari segi alat-alatnya tadi seperti kaki tiruan begitu ya, Mbak Mm-mm. Soleh. Itu kan mungkin dari segi ini pada saat pemakaian begitu. Bagaimana agar alat tersebut itu digunakan untuk berjalan tapi takutnya itu lepas atau longgar begitu. Itu ada alat bantu lainnya tidak sih untuk bisa agar ngepas gitu di kaki dan digunakan itu Ya. tidak longgar dan lain sebagainya. Ya, baik Mbak Yola. Jadi kalau Mbak Yova, baik kalau tentang kaki tiruan yang mengalami permasalahan di kemudian hari, itu kita sudah memfasilitasi dengan kita sering menyampaikan ke pasien itu silahkan nanti kontrol setelah 1 bulan atau setelah 2 bulan. Jadi pasien itu kalau di RSA memang benar-benar kita ibaratnya apa ya, kita openi ya Mbak. Jadi kita openi benar. Pasien itu benar-benar kita layani dengan semaksimal mungkin. Bahkan keluhan apapun kita coba dengarkan dulu. Setelah itu kita carikan solusinya. Termasuk yang tadi misalnya kakinya udah mulai longgar. Nah, nanti akan kita lakukan modifikasi-modifikasi di alatnya itu. Kita berikan bantalan yang membantu sehingga menjadi fit lagi, atau kalau sudah ekstrim banget longgarnya kita ganti wadahnya. Nah itu semua terfasilitasi di RSA UGM ini dengan tidak perlu takut tarifnya mahal nggak ya, ini tidak, saya kira nggak perlu khawatir tentang itu karena nanti begitu ketemu kita akan kita jelaskan, oh ini di cover oleh BPJS. Oh ini karena ibu sering bayar iuran BPJS, maka punya fasilitas BPJS. Nah, hal-hal semacam itu akan kita berikan. Jadi solusinya. Yang penting punya masalah, silahkan masalah kesehatan ya, silahkan datang ke RSA apapun itu. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin saran dari Mas Soleh sendiri dalam penggunaan alat bantu gerak tubuh tadi, begitu ya, entah itu kaki ataupun juga tangan, terutama kaki deh Mas. Ini lebih baik difungsikan tiap hari, begitu ya, di rumah pun tetap dipakai atau dalam aktivitas yang dibutuhkan saja, kalau sesuai dari saran ahli dokter dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya bagi teman-teman penyandang disabilitas fisik yang kehilangan kakinya, yang sudah memakai kaki tiruan, itu memang sebaiknya silahkan difungsikan semaksimal mungkin. Artinya kita sebagai manusia kan nggak mungkin diam terus di rumah. Artinya ketika ada pasien kita yang bahkan petani pun, ya sering ya kita dapat pasien seorang petani profesinya, ya kita sarankan dipakai ketika bertani. Asalkan kita akan berikan edukasi. Harus diapakan dulu biar tidak kena air, biar awet, seperti itu. Sehingga semakin sering dipakai, itu akan menambah apa ya, mindset di pasien itu, oh ternyata aku ini nggak ada kekurangannya. Nah itu yang penting. Jadi teman-teman penyandang disabilitas ini harus kita bangun bahwa disabilitas itu lawannya itu bukan abilitas, tapi lawannya adalah non disabilitas. Jadi tidak ada kemampuan yang apa namanya, yang tidak bisa dicapai selama kita masih melakukan usaha untuk mencapai itu, gitu. Jadi ya prinsipnya dipakai sesering mungkin, itu akan lebih memberikan manfaat. Oke, baik. Nah, ini saya akan bacakan yang sudah bergabung juga Mas Soleh bersama kami di WhatsApp. Ya, Ini mau bertanya, ada untuk pengukuran dan juga pembuatan tangan palsu tidak di RSA UGM dari Pak Edo di Bantul? Untuk tangan ya, palsu, Mas Soleh. ya. Untuk Pak Edo, terima kasih pertanyaannya. Jadi di RSA UGM kita bisa membuatkan tangan palsu. Sudah beberapa pasien yang kita tangani juga, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini kan gitu. Itu bisa kita berikan. Jadi kalau tangan palsu itu sedikit saya jelaskan, itu ada dua jenis, yang satu estetik, yang satu fungsional. Nah kita tinggal memilih mau yang estetik, sekedar ada tangannya,
atau yang fungsional yang bisa untuk memegang gelas atau untuk menulis gitu. Itu di RSA UGM bisa. Dan itu apa namanya nanti untuk biasanya terus nanya tarifnya berapa kan gitu. Nah, ini sekalian saya jelaskan. Itu untuk tarif kita sudah perhitungkan bahwa ini sesuai dengan kemampuan rata-rata ekonomi teman-teman apa namanya masyarakat Indonesia. Artinya tidak mahal juga karena memang bahan yang kita gunakan seperti itu. Kita dalam menghitung tarif kan sudah menghitung unit cost-nya seberapa, terus margin rumah sakit juga tidak besar seperti itu. Gitu Mbak Yova. Oke, baik. Terima kasih. Lalu saya juga akan menyapa dan Mbak Siska di Casa Grande. Apakah ada efeknya yang dirasakan bagi mereka yang menggunakan kaki palsu dan juga tangan palsu? Mungkin bisa dijelaskan. Efeknya, Dok. Iya, Soleh? jadi kalau nggih Mbak Yova, terima kasih. Kalau efeknya itu efek positif sebenarnya. Jadi kalau efek negatif itu jarang. Jadi bagi ini ya, ini saya jelaskan ada satu pasien, beliau itu ibu-ibu yang mengalami amputasi karena diabetes. Jadi paling banyak di Jogja ini saya temui. Jadi Mbak Yova ini setiap minggu hampir saya minimal satu kali itu ketemu pasien yang amputasi. Ternyata ketika saya baca jurnal, itu ternyata setiap 20 detik di dunia ini ada yang amputasi kaki. Wah, kan banyak banget. Karena diabetes, nah, karena gula. Nah, ini menjadi concern kita sebenarnya dan teman-teman apa ahli gizi juga, teman-teman apa promotor kesehatan. Nah, itu semua harus concern bagaimana kasus diabetes ini jangan jangan semakin banyak karena sekarang pola makannya juga ya tahu sendiri kan Mbak Yova, menu-menunya itu sudah nggak terkontrol sekarang. Maka ini kembali ke tadi, misalnya ibu itu amputasi karena gula, maka yang perlu saya perhatikan adalah apakah kondisi umumnya sudah normal. Nah, artinya apakah ibu ini sudah benar-benar siap menggunakan kaki, misalnya sudah tidak ada luka. Kalau masih ada luka, maka kita harus menunggu. Kalau ada luka tapi kita nekat buatkan kaki, nah itu terjadi efek negatif yang ditanyakan tadi. Maka lecetnya juga nggak sembuh-sembuh karena apalagi penderita diabetes kan sembuh lukanya itu lebih lama. Jadi kalau sudah fit, kita pasangkan, kita pilihkan bahan yang mendukung untuk diabetes, maka selama ini saya belum menemukan ketika sudah dipakai 1 tahun 2 tahun itu saya menyampaikan pasien begitu ada keluhan silahkan datang lagi dan selama ini alhamdulillah tidak sedikit sekali yang datang lagi kecuali pengen bikin lagi ya gitu. Jadi datangnya itu bukan karena sakit ketika pemakaian tapi lebih ke saya pengen punya dua seperti itu. Artinya secara singkat kalau efek yang dirasakan itu ya nggak ada dari sisi pengguna ya itu nggak ada karena memang kita sudah membuatkan tempat yang nyaman untuk kaki itu berjalan seperti itu. Oke. Itu Mbak Yova. Ya, baik. Semoga terjawab Mbak Siska di Casa Grande. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Soleh untuk unit layanannya dari ortotik prostetik di RSA UGM terpusat di mana? Ada gedung-gedungnya begitu? Ya, kalau di RSA UGM kita ada di lantai 1. Jadi kita kalau kan kita tergabung dalam rehabilitasi medis. Itu ada poli rehabilitasi medik, itu namanya di gedung Parikesit 1 di lantai 1. Di situ nanti sudah ada apa namanya customer service-nya, sudah ada adminnya yang akan menyampaikan segala pelayanan yang ada di rehabilitasi medis. Kalau ortotik prostetik sendiri punya bengkel yang terpisah dari gedung itu, tapi tetap di lantai 1. Jadi nanti pasien akan kita ajak ke bengkel, ini loh Pak, ini loh Bu, ini loh bikinnya itu di sini. Jadi kalaupun ada masalah, jangan khawatir, nanti akan kita perbaiki di sini. Dan kita akan bertanggung jawab sampai benar-benar pasien itu
merasa apa namanya puas ya bahasanya. Jadi kita memberikan servis yang excellent gitu. Oke, Yeah. baik. Kemudian ada jam-jam waktu pelayanannya tersendiri tidak, Mas Soleh? Kalau untuk jam pelayanan kita Senin sampai Jumat itu mulai pukul pelayanan Dari itu pagi. iya, pukul 8 kita sudah mulai sampai jam 2. Setelah itu kalaupun mau datang jam 3 itu harus mengabari. Jadi biasanya pasien kita itu sudah punya kontak, kita kabar-kabaran mau datang lagi kapan, jam berapa itu. Jadi kita kalau jam kerja kan sampai jam 4, cuman kalau pelayanan kita mungkin agak naik ya, jadi jam 2 gitu. Baik, yang penting memang harus Jadi Mbak Dila. ada schedule dulu begitu ya ke RSA UGM-nya begitu. Oke, sedangkan untuk informasi yang bisa diakses nanti bisa ke website ya, Mas Soleh, atau ke mana nih? Iya, bisa ke website, bisa ke Instagram. Jadi apapun line yang dipakai itu insya Allah akan tersampaikan ke apa namanya yang bersangkutan ya. Misalnya saya sering juga dapat DM dari teman-teman humas itu, Mas ada yang nanya ini ya, kita jawab. Jadi kita sebisa mungkin pasien itu tidak dicuekin kan gitu. Kita harus harus apa namanya ya kita Harus layani semuanya. Iya, kan kadang saya sendiri sebagai konsumen kadang nanya ke apa namanya oh, institusi. Iya, institusi tertentu itu udah DM, udah ini nggak ada respon itu kan kadang kecewa ya. Tapi kalau di RSA UGM, insya Allah nggak seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Mas Soleh. Tidak terasa waktu sudah hampir mendekati jam 11 siang dan yang pasti informasi yang disampaikan di hari ini sangat bermanfaat untuk pendengar Trijaya. Mungkin sebagai closing statement benang merah talk show kita di kesempatan siang hari ini, Mas Soleh terkait dengan ruang disabilitas Indonesia. Monggo. ya terima kasih Mbak Yova, sahabat sehat sekalian. Jadi ruang disabilitas Indonesia ini bermula dari RSA UGM sebagai rumah sakit yang ramah difabel, sehingga kita concern terhadap disabilitas yang ada di Jogja khususnya dan ada di Indonesia secara keseluruhan. Kebetulan pemerintah provinsi DIY ini sangat concern ke disabilitas, bahkan sampai ada jaminan kesehatan khusus yang namanya jam kesus itu untuk teman-teman penyandang disabilitas. Silahkan itu dimanfaatkan sebisa mungkin karena anggarannya sangat besar. Di situ akan ada layanan-layanan termasuk yang saya sampaikan tadi, kaki palsu dan lain sebagainya, itu akan dibantu oleh jam kesus tadi. Kemudian poin yang kedua adalah mari kita tingkatkan awareness kita terhadap disabilitas, teman-teman penyandang disabilitas, karena pemahaman publik ini penting. Kalau kita melihat penyandang disabilitas itu sebagai kaum yang kita marginalkan, kita singkirkan, kita anggap tidak seperti kita, maka apa namanya kesetaraan penyandang disabilitas ini selamanya tidak akan terpenuhi. Kita minimal kalau melihat sebuah tempat makan, minimal coba kita cek ada nggak ram untuk jalan kursi rodanya. Kalau ada berarti tempat makan itu sudah aware terhadap disabilitas. Karena kalau kita lihat di Google Map pun ada reviewnya itu ada nggak di situ akses untuk kursi roda kan gitu. Artinya kita sebagai insan yang kebetulan memiliki apa namanya tidak non disabilitas, maka kita harus aware terhadap teman-teman disabilitas. Dan tentunya sebagai manusia yang makhluk apa namanya sempurna itu sebenarnya tidak ada yang berbeda di antara kita. Bahkan di Indonesia pun saya mengikuti penggunaan bahasa itu sudah mulai berevolusi berubah. Yang dulu itu namanya penyandang cacat kan gitu, kemudian difabel, penderita cacat, tuna rungu, tuna daksa. Tuna itu kan rugi ya, jadi penggunaan bahasa itu sudah mulai diubah dan akhirnya menjadi penggunaan penyandang disabilitas yang mana itu lebih lebih memberikan kesetaraan bagi teman-teman disabilitas. Dan yang terpenting adalah kita
sebagai makhluk sosial juga kita harus bahkan akses seperti kita memberi informasi tentang pagi ini yang kita bicarakan misalnya, terus tiba-tiba di jalan ketemu penyandang disabilitas kemudian disampaikan, loh Pak, nggak ada kaki ya, sudah lama ya, silakan ke RSA Pak, karena saya sudah pernah mendengar di RSA bisa membuatkan kaki tiruan dan bisa memakai layanan BPJS. Itu adalah salah satu bagian kecil aware kita terhadap disabilitas. Saya kira itu closing statement dari kami, Mbak, dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih juga untuk Mas Soleh sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk pendengar Trijaya. Selamat beraktivitas kembali. Titip salam untuk semua kru yang terlibat di sana dan juga Siap. dokter, tim tenaga medis. Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Amin, Soleh, terima amin. kasih. Begitu juga Mbak Yova dan teman-teman di Trijaya. Sehat selalu. Amin.